Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi semuanya. Sesudah Yesus bangkit, Tuhan Yesus tidak menemui para muridnya yang sedang ekstase, tidak menemui para muridnya yang sedang bersuka cita. Tidak. Yesus menemui para muridnya yang hancur lebur hatinya, yang remuk redam, sedih, rasa bersalah, takut, galau, menangis, bergumul. Tepatlah apa yang dikatakan oleh sang pemazmur. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kita lihat dalam bacaan pada hari ini, dalam bacaan Injil, bagaimana para rasul, para murid kembali kepada kehidupan mereka yang lama menjadi penjala manusia. Mereka tidak ber-12, tidak. Disebutkan mereka hanya ber-7. Kemana yang lain? Mereka berpikir sudah selesai. Hidup saya sebagai murid Yesus sudah selesai. Tidak ada gunanya lagi melanjutkan kisah saya dengan Tuhan Yesus. Semua sudah selesai. Saya kembali kepada kehidupan saya yang lama sebagai penjala ikan. Mimpi-mimpi indah yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebagai penjala manusia sudah hilang. Tidak ada lagi. Itu kisah lama, kisah lampau. Kita harus realistis. Tetapi dalam situasi yang begitu bergumul, remuk redam, hancur hati mereka, Tuhan Yesus hadir. Dan sungguh menarik, Tuhan Yesus pada saat itu para murid sedang galau karena mereka tidak menangkap ikan. Padahal dalam satu malam itu mereka berusaha tidak menangkap ikan, itu membuat putus asa. Gelap, malam itu melambangkan gelap. Kacau. Dan pada saat fajar tiba, ada matahari melambangkan terang. Terang itu datang. Dan Yesus menyapa mereka. Hai anak-anak, apakah kamu punya lauk pauk? Sapaan yang begitu mesra, sapaan yang begitu indah. Hai anak-anak. Sapaan Bapa ya, sebagai Bapa. Hai anak-anakku, begitu indah. Apakah kamu punya lauk pauk? Lalu mereka mengatakan kami tidak punya. Lalu Yesus meminta mereka menyebarkan jala ke sebelah kanan. Dan apa yang terjadi? Mereka menangkap ikan begitu banyak, 153 ekor. Dan Yesus mau mengatakan, lihat, aku bisa buat sesuatu yang baru. Seperti dahulu, aku mengatakan mukjizat untuk kamu, dan engkau panggil untuk menjadi penjala manusia. Sekarang, aku juga bisa melakukan hal yang sama. Engkau tetap kupanggil menjadi penjala manusia. Bawalah ikan-ikan itu ke sini. Mari kita makan. Meskipun aku sudah punya ikan, tetapi aku juga menghargai pemberianmu, tangkapan daripadamu. Betapa Tuhan itu menghargai pemberian orang-orang yang remuk redam hatinya, yang hancur hatinya. Ayo kita makan bersama. Dan hal itu terjadi di depan api arang, ya. Dalam Injil ada 2 kisah tentang api arang. Api arang yang pertama adalah api paharang penyangkalan, pengkhianatan yang dilakukan oleh Petrus. Tetapi api arang kedua adalah api arang kasih, api arang kerahiman. Dan Yesus sengaja menghadapkan Petrus di situ yang telah menyangkal di depan api arang, ya, di depan pengadilan. Dan Yesus seakan-akan mau mengingatkan akan peristiwa masa lalu. Dan Tuhan Yesus pada saat itu bertanya kepada Petrus,
Simon, apakah engkau mengasihi aku? Kita bisa bayangkan dalam relasi suami istri atau pacar, bertanya, apakah kamu masih sayang padaku? Wah, ini dia. Apakah kamu masih sayang sama aku? Tuhan Yesus tidak ngomong, kamu itu loh sudah selingkuh, kamu itu loh sudah tidak setia. Apakah kamu masih sayang sama aku? Tidak. Kamu itu loh udah gak ngurus anak-anak. Kamu itu loh gak bertanggung jawab, suami yang gak bertanggung jawab. Kamu itu loh pengkhianat. Tidak. Tuhan Yesus tidak mengatakan demikian. Tidak. Sapaan Yesus, apakah kamu masih mengasihi aku? Bukan sapaan penghakiman, tetapi sapaan pemulihan. Aku masih mau memberikan kesempatan bagi kamu untuk mengasihi aku. Dan dalam kata-kata yang pertama, Yesus menggunakan agape. Apakah kamu masih agape sama aku? Agape itu adalah kasih yang total, kasih yang paling luhur, kasih yang tanpa pamrih. Dan Petrus mengatakan, Tuhan, aku filio, ya, artinya itu di bawah. Filio itu kasih antara sahabat dekat. Aku nggak punya kasih yang begitu besar. Kasihku terbatas. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, dia menurunkan standarnya. Tetapi apakah engkau mengasihi aku dengan kasihmu yang terbatas? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau meskipun kasihku terbatas. Gembalakanlah domba-dombaku. Engkau masih punya mimpi. Bukankah kita punya mimpi yang diberikan oleh Tuhan? Ketika kita dibaptis, kita punya mimpi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ketika Bapak Ibu menikah, Bapak Ibu punya mimpi akan menjadi ibu yang baik, bapak yang baik. Ketika kita dibaptis, kita punya mimpi bahwa kita ingin ikut Yesus dengan setia. Tetapi dalam perjalanan waktu kita gagal, kita jatuh, kita remuk redam, kita hancur. Dalam situasi demikian, apakah kita membiarkan diri kita disentuh oleh kerahiman Tuhan? Atau kita mengatakan, tidak, saya tidak butuh kerahiman Tuhan. Saya bisa hidup dengan kekuatan saya sendiri. Itulah yang mungkin terjadi pada zaman kita. Dalam situasi saya harus mencari sukses. Saya harus berhasil. Saya harus nomor 1. Semuanya saya harus lakukan. Saya punya kekuatan dari diri sendiri. Saya tidak butuh kerahiman Tuhan. Apakah kita membiarkan diri kita dijamah, disentuh oleh kerahiman Tuhan? Petrus membiarkan dirinya dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, jika luka kita sembunyikan, kita tidak mau tunjukkan kepada Tuhan, kita tidak mau serahkan kepada Tuhan, kita akan melukai orang lain. Kita akan menyakiti orang lain. Kalau hati kita yang hancur lebur ini kita disembuhkan oleh Tuhan, kita akan menghancurkan hidup orang lain. Kita akan membuat orang lain menderita. Tetapi kalau kita serahkan pergumulan kita, hancurnya hati kita, jatuhnya, remuk redamnya hati kita kepada Tuhan, Tuhan akan mengubah menjadi pribadi yang indah. Dan itu dialami oleh Petrus. Kisah kebangkitan adalah kisah kerahiman Tuhan yang menjumpai orang yang remuk redam, yang hancur, yang gagal, yang sedih, dan diubah menjadi pribadi yang indah. Santa Teresa dari Lisieux mengatakan demikian. Kita itu ingin menjumpai Tuhan di puncak gunung yang tinggi. Tetapi sesungguhnya Tuhan ingin dijumpai di dalam lembah kerendahan hati. Ketika kita jatuh,
ketika kita bergumul, ketika hati kita hancur, itu adalah kesempatan bagi kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahwa saya butuh Tuhan, saya perlu dibangkitkan, saya perlu disembuhkan, saya perlu dipulihkan. Supaya apa? Supaya saya juga bisa berbelas kasihan kepada orang lain. Supaya saya bisa membantu orang lain yang remuk redam jiwanya, yang tidak bisa bangkit, yang jatuh. Saya bisa bangkitkan karena kuasa Tuhan, karena saya telah mengalami hal itu. Kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak miliki. Pengalaman kebangkitan yang dibagikan oleh para rasul itu bisa membangkitkan juga orang-orang lain. Demikian juga pengalaman kebangkitan dalam hidup kita ketika kita bangkit dari segala hati kita yang remuk, redam, hancur, jatuh dalam titik yang terendah sekalipun. Kita bisa bagikan kepada orang lain sehingga orang lain pun dapat bangkit dalam pergumulan hidup mereka. Pertanyaannya adalah, maukah kita disentuh, dijamah oleh kerahiman Tuhan? Kisah kebangkitan adalah kisah bagaimana Tuhan begitu dekat menjadi gembala, mencari mereka yang terluka, yang hancur. Sebagaimana Petrus diutus untuk menjadi gembala, demikian kita diutus menjadi gembala bagi yang lain, mencari mereka yang tidak bersemangat, yang hancur, yang sedih, yang dipenuhi dengan rasa bersalah, menjadi pribadi-pribadi kebangkitan.